Oke guys, sesuai janjiku, aku akan menonton About One About Back. Oh ya, lupa intro. Hello, what's up guys? Welcome back to my packing channel About One Fight Back fans. Sesuai janjiku, aku akan nonton About One Fight Back movie. Kok movie? Arc 3 ending. Ini yang Bang bikin krim pinjem ya bang, pinjem aja. Maaf kalau lupa ngabarin nih. Yuk kita langsung lihat roleplaynya. Kurang kenceng. Kata-kata penuh celah dan sorot mata menghina, terus menyesatkan hati, hilangkan percaya diri, keraguan menghalangi jalanku meraih mimpi, ingin ku lenyapkan semua yang menyiksa, kau ulurkan tanganmu, menarikku dari jurang gelap yang memakanku. Kau kuatkan jiwaku, bangkitkan semangat dalam dada, beriring kita melawan angkara. Kita bersama melawan mereka yang semena-mena. Kita berdiri saling menguatkan hati. Kita bersatu memperjuangkan kisah yang baru. Selama kita berjaya, yakin kita pasti bisa. Oke, apa yang terjadi? Gua udah peringatin lu. Kalau sekali aja lu sentuh anak di Gantara, gua bakal ratain sekolah lu. Oh gitu. Oke. Gua tunggu lu semua di hari kelulusan, pulang sekolah di sekolah kami. Iya, papa, repah. Nyanyi apa sih? Buset, hari kelulusan gua malah diajak ngopi di kafe. Emang beda ya si Bintang, anak orang kaya jir. Suara mereka. The hell? Ada lah kocak. Mereka ngomongin apa? Kenapa ngomongin WC bau gak jelas? Lah, orang-orang kalau di toilet tuh kalau gabut scroll WC, daripada gabut diem ngapain sih baca-baca. Wah. Bos muda lagi pada ngopi di sini. Emang lu pada yakin udah lulus, hah? Lu nggak lihat kemarin surat kelulusan gua? Udah gua pamerin di sosmed. Sombong banget dah, lulus juga nilai pas-pasan lu, Tang. Ngomong gitu. Biarin, yang penting gua lulus. Lagian, lu juga lulusnya nilai pas-pasan. Nggak ada bedanya kita. Itu karena gua mau nemenin lu aja, biar lu tuh gak kesepian nilainya pas-pasan kayak gitu. Udah. Sesama nilai pas-pasan gak usah berantem lah. Alah, emang nilai lu berapa, Riz? Sorry, gua mah sempurna. Sorry ya, gak usah iri. Bong. Jangan percaya orang dia aja kalah sama Alana nilainya, ngaku sempurna. Enggak, lu tau dari mana? Coba lu, Riz. Katanya mau jadi pelajar nomor 1 di Gentara. Makanya kebanyakan berantem sih lu, Riz. Berantem mulu. Bawel. Gua gak mau dengar kata-kata itu dari lo berdua ya. Dibanding lo berdua,
Gua mah nggak sesering itu berantem. Nilai gua juga masih aman ya. Jadi datang lo sini mau ngomongin nilai doang nih, Riz. Eh, Iya nih, ngesel ini udah nih. santai-santai. Gue cuman mau ucapin terima kasih ke lu berdua. Karena lu berdua udah bantu gue banyak selama ini. Selama gue bersekolah di Dirgantara. Ya elah, Riz, santai aja lo, kayak ke siapa dah. Kaku banget. Justru gue yang mau terima kasih sama lu, Riz. Karena lu, gue bisa jadi lebih ngerti untuk nggak cepat menilai orang. Gue jadi belajar banyak, kalau semuanya tuh nggak bisa diselesaikan dengan kekerasan, Riz. Bener kata Langit. Gue jadi ngerti kalau kita harus tahu cerita dari segala sisi dulu buat menilai sesuatu. Ya kan? Kita nggak bisa ngadili semua sendiri tanpa tahu cerita keseluruhannya gimana. Makasih ya, Riz. Lu bikin gue sadar akan hal itu. Kok ini jadi saling terima kasih gini? Jujur ya, dari lu berdua, gue jadi sadar persahabatan sejati itu kayak gimana. Ya kayak kalian, ketika berantem atau beda pendapat, tetap setia satu sama lain. Gak ninggalin temennya sendiri. Kenapa? Gue salah ya? Enggak, Riz. Lu bener. Gue bersyukur karena walau gue ada banyak berantem sama Bintang nih, dia tuh nggak pernah ninggalin gue. Kalau gue jadi dia, mungkin udah dari awal kali gue tinggalin diri gue sendiri. Ya, gue juga senang sih karena lu peduli banget sama gue, Ngit. Ya jelas lah. Kan kita teman dari kecil. Gimana sih lo? Bener juga. Iya, lucu ya juga lu berdua. Satunya namanya Langit, satunya lagi namanya Bintang. Seolah semesta menciptakan kalian sebagai sepasang sahabat. Kalian benar-benar dah dua astronomi. Iyalah, namanya juga kita ya. Kompak gak sih kita emang dari lahir tuh emang diciptakan bersama ya, Tang? BTW, gue sama Bina kayaknya mau cabut dulu deh. Soalnya mau ada urusan. Kemana? Mau cepet kemana? Ke sekolah? Enggak, mau coba ke tempat lain dulu. Lagian acara kelulusan kan masih ntar siang kan? Ya bener sih, masih lama sih. Makanya gue bingung. Iya, dia mau ada acara spesial. Ya udahlah, Riz, nanti ketemu lagi ya. Oke, Hati, Riz. Kalau ada Yuk. apa-apa SMS gue ya. oke, yuk. Bisa ada Duluan, preman Riz. di sini. Ya, hati-hati, hati-hati. Iya, bentar. Gue ditinggal. belum pesen apa-apa. Gue minum apa? Woi, kurang ajar. Gue disuruh ngopi sendiri. Terus ngapain dia manggil gue ngopi? Minimal traktirin gue kopi gitu. Tahu jadi gamut gue minum kopi. Ke kafe tapi nggak minum kopi. Kurang ajar emang si Bintang, Langit ninggalin gue. Untung aja gue nggak disuruh bayar kan. Kurang ajar. Udahlah, mending langsung ke sekolah. Bentar. Ini siapa yang SMS? Lah, si Kai. Wah, Iris, sini ke tempat mancing. Nitip bawain minum ya. Alamak. Gue mesti beli dong. Ini kan minum buat gua. Kurang ajar, nyusahin aja. Dipikir gua ojek online. Emang teman paling nyusahin. PR sehari-hari nyontek. Sekarang minta gua beliin minum, bawain minum. Lagian kenapa sih dia pengen gua mancing mulu? Diajakin mancing mulu, mancing mulu. Gak ada kegiatan lain apa? Mancing mulu. Ya udahlah. Ada, nyusahin banget sih Kai, pakai nitip beli minum segala lagi. Emang dia nggak bisa beli minum sendiri? Biar gua traktirin aja kali ini, nggak mau bayar sendiri. Mancing mah mancing aja ya, ngapain ribet-ribet? Ya udahlah, air doang. Gua juga orang nggak pelit, nggak apa-apa kali. Gua beliin deh, water bottle aja dah. Iya, sekarang harganya mahal tau nggak sih? Nih, harganya 3.000 doang sih. Ya udahlah. Ya emang gak seberapa sih, tapi ngeselin banget sih dia, kurang ajar. Mending gue lihat dulu, gue pengen belanja apa lagi ya? Apa gue sekalian narik duit ya? Gak usah deh. Iya, kayaknya udah banyak duit gue, udah cukup kayaknya. Ya udah deh, gue langsung ke Kai aja kali ya. Ya udahlah, gue cabut aja lah daripada dari. Rere. Udah, gue nggak jadi, cabut aja. Bentar Re. Re,
Gue mau minta maaf sama lo. Apa? Mau minta maaf apa lagi? Emang lu tahu salah lu apa? Ya enggak sih. Nggak tahu kan? Terus lu mau minta maaf apa sekarang? Coba jawab. Bener ya? Lu bener. Gue sampai saat ini nggak tahu salah gue apaan. Gue minta maaf. Cukup, Riz. Kerjaan lu itu emang minta maaf mulu ya? Gue kasih tahu deh. Bapak lu tuh yang bunuh ibu gua. Jadi gua nggak butuh permintaan maaf dari lu. Gue benci banget sama bapak lu. Sangat benci. Gue ngerti lu nggak ada salah apa-apa. Tapi gimana pun gue mau mencoba, Riz. Setiap gue lihat lu, setiap gue denger nama lu, kebencian itu selalu muncul sendirinya. Jadi, sorry Riz, gue nggak bisa jadi temen lu lagi. Gue ngerti, Rek. Oh ya, satu lagi. Gue juga benci sama Kai, temen lu itu. Dia yang bikin Adela sahabat gue satu-satunya hilang. Intinya gue benci sama semua yang ada di sekitar lu, Riz. Jadi gimana pun juga, gue jadi ikut ngebenci lu. Gue minta maaf, tapi gue benar-benar benci sama lu. Rek, gue tahu ini semua cuma salah paham. Tapi walau gue bilang begitu, lu juga gak bakalan percaya. Gue janji sama lo, bakal nyari bukti yang bisa lu terima bahwa semua ini bukan seperti yang lu pikirin. Ya udah, Aduh, lu lanjut bentar. belanja aja. Gue udah belanja tadi kok. Gue benar-benar harus ngelurusin ini semua. Gue benar-benar harus tanya ayah. Apa memang benar Bima yang menculik Adela? Seharusnya di sini. Oh, itu dia si Kai. Ada ya ikan di tempat kayak gini ya? Padahal sekitarnya perumahan. Oh, jadi biasa di sini tempat lu mancing. Haris, ngapain lu di sini? Biasa gua ajakin mancing, lu nggak mau. Yalah, gua kesini bukan mau mancing sama lu. Nih, lu lupa titipan minuman lu nih. Oh, ternyata ojek online. Asik dah. Ngaco lu, minimal ojek online dibayar. Lah gua gratisan. Baru aja gua mau ngasih lu duit. Emangnya ada duit loh? Ya gak ada lah. Kan biasanya gua juga ditraktir sama lu. Kocak. Aduh, gue punya temen kayaknya lu doang deh yang aneh. Lah, yakin lu? Bukannya semua murid Dirgantara itu aneh? Iya sih. Aduh, tapi gue masih gak nyangka ya kita bisa temenan. Gue inget tuh pertama kali gue pindah ke sini. Kan lu bandel banget tuh. Ya kan? Gue inget waktu itu. Gue berpikir gue gak mau deket-deket sama lu. Dan sama JJ juga. Ya elah, lupain dah itu. Gue juga nyesel sih bersikap dulu kayak gitu. Loh, kepencet. Ya, kenakalan remaja aja lah. Lah, emang sekarang lu udah dewasa? Ya, enggak juga sih. Tapi serius gue nyesel sih. Ya, gara-gara gue JJ jadi bandel juga. Tapi guanya tobat, dianya gak ikut tobat. Gue juga gak ngira kalau misalnya bakal sampai separah ini. Bahkan kemarin ujian kelulusan aja dia gak hadir. Kenapa ya dia? Kenapa, Riz? Lu tahu sesuatu tentang JJ? Ya, sebenarnya gue tahu sesuatu sih. Tapi
gue belum bisa mastiin kebenarannya. Serius? Kenapa sih JJ? Dia pergi kemana? Dia lepasin gelangnya. Gelang? Ya, lu inget kan JJ pernah hilang? Dia sempat di penjara gitu. Gue jamin dia sebagai tahanan rumah gitu. Tapi dia harus pakai gelang biar bisa gue kontrol. Terus maksud lu? Iya. Beberapa hari sebelum ujian kelulusan, gelangnya itu dia rusak. Alarm di HP gue bunyi. Intinya dia menghilang gitu dah. Gue rasa dia kabur. Aduh, JJ, lu kemana ini? Semua gara-gara gue sih, Riz. Gara-gara lu. Kenapa jadi gara-gara lu? Ya, kalau dia gak kenal gue, pasti hidupnya gak bakal kehilangan arah begini. Kai, ini bukan salah lu. Ini semua pilihannya si JJ. Lu tenang aja. Pasti gue bisa nemuin kemana dia kabur. Iya sih. Ya udah dah. Semoga lu bisa ketemu sama si JJ. Berapa sih durasinya? Hmm, 1 jam aja. ngomong Kai, ada hal yang pengen gue tanya ke lu juga sih. Apaan tuh? Tanya aja. Soal topi Rere. Tolong jawab jujur ke gue. Itu benar lu beli? Bener anjay. Lu gak percaya sama gua? Kai, dengerin gue. Adela, lu kenal dia kan? Dia tuh hilang. Bener-bener hilang gak tahu kemana. Ini masalah bukan main-main. Dan satu-satunya cara buat tahu kemana dia pergi, itu tuh dari petunjuk-petunjuk yang ada. Satu-satunya petunjuk yang ada adalah topi Rere yang sempat dibawa Adela waktu itu. Please Kai, bukannya gue gak percaya sama lu. Tapi gue bener-bener butuh kejujuran dari lu. Gue gak bakalan marah sama lo. Gue yakin lu pasti ada alasan juga. Plus, katanya lu udah tobat kan? Ini saatnya Kai. Jangan buat hidup lu jadi lebih rumit lagi. Iya sorry. Gua bohong, Riz. Gua nemu topinya jatuh di dekat kafe waktu itu. Tapi sumpah, Riz, gua gak ada lihat siapapun di sana. Gue cuma lihat topi itu doang. Gue kira gue nemu topi random doang. Dan gue suka banget sama topi itu. Mungkin ya gue kanak-kanakan juga kali ya. Tapi gue mau banget punya topi itu. Makanya gue bohong. Sorry Aris, gue gak pernah bermaksud bikin rumit gini. Tapi dari awal gue udah terlanjur bohong, jadinya ya seterusnya gue kebawa bohong terus. Gitu. Gak apa-apa Kai, yang penting lu udah mau jujur. Berarti topi doang yang ada di sana ya? Aneh. Terus kemana perginya Adela? Topi itu satu-satunya petunjuk. Mungkin ada petunjuk CCTV kali ya di sana. Gue harus cek kayaknya. Dan mungkin benar Bima orangnya. Jujur Riz, kemarin pas gue Tiba-tiba tahu ini masalah serius, gue diem-diem sempet kesana sendiri buat cari petunjuk. Tapi gak ada CCTV dan kayaknya juga gak ada saksi mata juga. Serius kayak nggak ada CCTV, nggak ada saksi mata juga. Ini terlalu rapi. Ini kayaknya hal yang serius deh. Ya sorry Aris, jujur ini ya juga beban di hati gue. Tapi gue mohon Riz, lu harus percaya sama gue. Gue gak ada niat buruk sama sekali. Ya nggak apa-apa Kai. Makasih udah jujur. Gue bakal coba cari tahu pakai cara gue sendiri. Yang penting, lu sembunyiin dulu soal hari ini. Gue nggak mau pertengkaran Dirgantara dan Pelita Raya jadi makin runyam gara-gara ini. Oke Daris,
Sekali lagi gue minta maaf ya. Oke, yaudah gue cabut dulu ya, Kai. Oke. Ternyata bener, si Kai cuma nemu topi Rere doang. Tapi dia nggak ada hubungannya sama hilangnya Adela. Kemana hilangnya Adela? Masa bener Bima sih? Masa dia ngaku gitu aja? Gak bisa ini, gue gak bisa urus ini sendiri. Hal ini udah menjadi hal yang serius. Lebih serius daripada yang gue kira. Live kok bisa kayak gini dah. Perasaan gak bisa. Kayaknya gue butuh waktu deh buat mikirin ini semua. Emang sih, Bima pernah ngaku dia yang culik Adela. Tapi gue gak pernah bener-bener percaya. Lebih tepatnya, gue gak punya bukti kalau misalnya emang dia yang bener ngelakuin. Halo Riz. Udah lama kita nggak ngobrol. Oh, Medi. Iya, udah lama kita gak ngobrol. Soalnya gue gak punya waktu buat ngurusin lo. Serius? Atau emang lu aja yang udah nggak ada barang bukti buat ancam gua? Lu tahu kan kamera lu itu? Yang isinya lu jadiin barang ancaman ke gua. Itu kamera udah kosong. Gua harus terima kasih ke Kai sih, karena dia yang bikin gua lepas dari genggaman lu. Gua jadi bebas. Hah? Lu pikir gue lupain lu? Gue cuman nganggep lu tuh gak penting. Lu pikir gue gak tahu soal kamera gue yang lu ambil karena kecerobohan temen-temen gue? Semua fotonya udah gue masukin ke cloud. Makanya selama ini gue santai. Lagian gue diemin lu karena gue lihat lu tuh gak pernah aneh-aneh ya selama ini. Ya mungkin lu mengkhianati Dirgantara sih. Tapi gue gak merasa perlu ngontrol lu pakai foto-foto itu. Serius lu sesantai itu? Lu nggak tahu kan, gue juga udah minta Anya buat hapus backupan foto lu di cloud. Anya. Lu percaya sama dia? Dia tuh gak punya akses apa-apa ke cloud gua. Lagian, cloud penyimpanan gua tuh cloud pasukan khusus negara. Dia gak mungkin bisa akses ke sana. Andaikan bisa, gue juga udah punya banyak backupannya. Jadi gimana? Ada lagi, Matt? Sialan lu. Udahlah, Matt. Sebenarnya gue gak mau musuhan sama lu. Gue tuh ngerasa lu tuh anak baik-baik yang berusaha keras jadi anak jahat gitu loh. Lu tuh gak bakat jadi orang jahat. Jadi mending lu hidup yang bener aja deh. Gue mau kok jadi temen lu. Lu nggak usah sok tahu soal gua. Lu nggak tahu apa-apa. Gua bukan orang baik. Dan gua nggak sudi temenan sama lu. Iya deh, iya. Percaya. Gini deh, kan lu jahat ya. Jadi gak mungkin dong lu selamatin JJ. Maksud lu? Jujur sih, gue juga gak gitu tahu. Tapi gelang pelacak dia lepas, Matt. Dan terakhir kali dia minta tolong ke gue karena dia masuk daftar pencarian orang. Gue rasa lu bisa tahu JJ ada di mana. Tapi gak mungkin lu tolongin dia kan? Kan lu jahat ya. Bawel lu sumpah. Jangan pikir lu tuh menang ya, Riz. Gaya lu tuh sombong banget. Lu pikir gua nggak tahu soal bapak lu? Moonlight itu. Hah? Kok lu bisa tahu soal itu? Makanya, jadi orang jangan sok tahu, Riz. Penyakit lu tuh dari dulu selalu sok tahu dan paling bener. Dipikir lu udah menang, tapi nyatanya lu nggak tahu apa-apa. Woi, Matt, lu tahu dari mana? Lu tahu dari mana, woi? Jawab! Ntar dulu. Sialan. Siapa aja sih yang udah tahu soal Moonlight? Ah, udahlah. Ini hari perpisahan, soalnya gue nggak ambil pusing.
Pagi Pak Yu. Ah, oh iya. Hai Karis, pagi-pagi. Ngomong-ngomong, kamu sudah sarapan belum? Wah, kebetulan belum nih Pak. Ya udah, kebetulan banget nih. Ayo, sini Bapak traktir. Loh, serius Pak? Iya, serius. Ya udah, ayo ikut Bapak. Asik. Lumayan, kebetulan banget nih gue belum sarapan. Lagian ini salah si Bintang sama si Langit ya. Seharusnya gue tadi sarapan di kafe. Malah cabut duluan. Bad mood banget gue makan sendiri. Ya udahlah, mumpung ada Pak Yu, ditraktir Nah, juga. kita mau nyebrang, jangan lupa lihat kiri kanan ya. Oke, siap Pak. Ya biarin dia duluan lah, jadi kalau ketabrak mobil, gua aman. Nggak gitu sih. Di sini aja. Ayo silakan duduk. Oke Pak, lah ini bakso siapa nih? Ini kayaknya udah ada yang nungguin Pak. Gak apa-apa di sini. Oh, nggak apa-apa, duduk aja. Sebenarnya ini bakso udah Bapak siapin buat kamu. Gitu Pak. Iya, kan namanya juga Bapak mau traktir. Emang ada urusan apa nih Pak? Kok langsung traktiran gini tumben-tumbennya? Pak, ini bakso doang Pak. Iya nih. Nah, kebetulan lagi tanggal 2, Riz. Jadi nggak apa-apa ya, bakso aja. Oh iya juga ya. Iya ya, tanggal tuh ya Pak. Ya nggak apa-apa lah Pak Yu. Ngomong-ngomong Pak Yu, Ya, gimana? gini, gimana ya? Mulai ngomong dari mana ya? Ya, Ya, nggak apa-apa. saya mau minta maaf Pak. Jujur, saya nggak tahu kalau misalnya pembunuh istri Bapak itu Bapak saya. Ah, sudahlah, Karis. Bapak percaya sama kamu. Bapak juga seorang ayah. Dan kadang seorang ayah tidak ingin anaknya tahu apa yang sedang dikerjakan atau diperjuangkan oleh bapaknya. Jujur, Bapak sendiri juga bingung. Sudah lama sekali Bapak mencari pelaku pembunuh istri saya. Tapi sekarang Bapak sudah tahu. Bapak nggak tahu Bapak mau bersikap seperti apa terhadap kamu. Jujur, Bapak ada sedikit merasa apa yang Bapak lakukan ini selama ini sia-sia. Enggak Pak, yang Bapak lakukan selama ini nggak sia-sia. Justru Pak Yu malah jadi teladan saya untuk selalu memperjuangkan orang yang kita cintai. Saya terkesan atas kegigihan Bapak melawan semua bahaya untuk menemukan keadilan bagi orang yang Bapak cintai. Tujuan saya selama ini berjuang juga untuk membela orang-orang yang saya sayangi. Seringkali saya ingin nyerah, Pak. Tapi setiap kali saya ingin nyerah dan lihat Pak Yu, saya jadi sedikit malu. Pak Yu gigih terus memperjuangkan istri Bapak. Jadi, terima kasih Pak, sudah mengajari saya banyak hal. Bukan hanya pelajaran di sekolah, tapi juga pelajaran hidup yang berharga. Ternyata orang tua seperti saya ini masih ada yang bisa saya ajari ya ternyata. Ya, jujur, Bapak melihat kamu juga mengingatkan Bapak ketika sewaktu Bapak masih muda dulu. Bapak juga dulu sering melawan demi membela keadilan sama seperti kamu. Tapi hidup memang tidak ramah kepada kita yang selalu mendukung kebenaran. Hidup ini seringkali membela kebusukan dan ketidakadilan. Mungkin hal itu yang berubah Bapak. Bapak lihat kamu menjadi seperti teguran buat Bapak. Karisma Setia Putra, kamu harus belajar yang giat dan terus pegang teguh prinsip itu. Bapak yakin kamu bisa mengubah sistem hidup yang udah rusak. Baik Pak, saya janji saya akan berjuang agar negara kita bisa punya kehidupan yang layak. Saya pastikan tidak akan ada kekerasan, kejahatan, dan pembulian lagi di sekolahan ataupun dimanapun. Bagus, bagus. Ini yang Bapak suka. Ya sudah, kamu ngapain berdiri? Ini baksonya masih ada. Oh iya Pak, saya semangat, terlalu semangat. Ya sudah, kalau begitu baksonya biar Bapak yang bayar. Bapak duluan ya, karena Bapak ada urusan lain.
Oh, gitu Pak. Oke deh, makasih ya Iya. Pak, makasih banyak. Iya, sama-sama. Silakan dimakan baksonya Karis. Ya Pak. Ya, Bang Junet, ini saya yang bayar ya. Aduh, mau minta nambah enak gak ya? Ya udah deh. Ah, enak nih. Hmm. Mantep banget ini. Ah. Payu. Jujur, awal gue kira Payu cuman guru gak benar di sekolah di Dirgantara. Tapi setelah lama-lama gue bersekolah di sini, gue semakin paham tentang Payu. Mungkin memang sekolahnya tidak biasa, gurunya juga tidak biasa. Walaupun ada banyak hal negatif dari Payu, tapi ada banyak juga hal positif yang bisa gue ambil. Ya, namanya juga guru pun juga manusia. Ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dia traktir gue bakso. Enak. Ah, gue mau bawa baksonya. Ah, gue pengen bernostalgia sama sekolahan dulu. Mungkin ini terakhir kalinya gue keliling sekolah buat mengenang apa aja yang udah gue lewatin di sekolah ini. Mungkin setelah gue lulus, gue udah gak bakal lihat lagi pemandangan seperti ini. SMA Dirgantara. Ini dia tempat pertama kali gue berdiri. Hari dimana pertama gue masuk sekolah ini. Gue gak pernah nyangka kalau misalnya gue bakal segera lulus dari sini. Lapangan ini yang menemani gue lari. Gue dihukum. Gue panas-panasan di sini. Banyak banget memori yang ada di sini. Woi, Telur bebek, kaget gue. bengong-bengong banget lu. Kaget. Jelek banget aja kagetnya telur bebek. Ah, biarin. Ah, udahlah, ngatur banget hidup lo. Emang, lu tuh harus nurut sama gue. Najis, lu pikir gue jongos lo harus nurut sama lo. Ya, lu jongos gue. Tapi gue gak pernah inget tuh jadi jongosnya babi. Anjing ya, gue bukan babi. Aduh. Sampai kapan ya kita bisa bercanda gini terus? Bercanda? Lu bikin gue bercanda pas lu bilang, gue bilang lu jongos. Lu gak jelas lu ngomong. Babi lu. Lah, tuh kan, lu juga serius ngatain gue babi? Enggak. Maksud gue, sampai kapan kita bisa bercanda ke kanak-kanakan kayak gini? Habis lulus dari sini, gue kuliah. Terus habis itu, apa? Lu kuliah? Lu gak jadi ikut om aja? Entahlah, Nya. Gue lagi bingung, habis lulus gue mau ngapain. Riz, gue gak biasa ngomong gini. Tapi, I've known you like forever, bro. Dan I know lu tuh selalu overthinking. Padahal gak ada yang perlu di-overthinkingin. Gue yakin apapun yang lu ambil, pasti lu bisa ngelakuinnya dengan baik. Thanks, Nya. Apaan sih pakai ketawa, tapi bohong. Lu payah. Lu. Hai, lu Nya, gak jelas lu Nya, sumpah. Tai banget. Intinya kalau lu bingung, ambil keputusan yang gak mungkin lu sesalin di masa depan. Kayak nabok lu Nya. Lu makin gede makin keselin ya. Gue Iya, daripada lu dari kecil udah ngeselin. Lagian lu aneh kalau ngomong kayak gini, serius banget. setidaknya gue juga pengen jadi saudara yang baik walau cuman sekali. Actually gue selalu baik sih ya. Ya, lu gak bisa baik terus aja apa? Bukannya nggak bisa, bisa lah gue. Apa sih yang gue nggak bisa? Cuman nggak asik aja. Where's the fun gitu loh. Ih, dasar freak lu. Gue kasihan deh sama orang yang bakal jadi suami lu di masa depan. Lah, ngapain kasihan? Justru dia bakal jadi luckiest man in the world, bro. Dia harus beruntung punya gue. Lah, itu dia tuh. Itu dia. Lu tuh NPD banget, anjir. Kayak lu nggak aja, babi. Iya bener deh. Emang keluarga NPD kali ya kita. Kita, lu aja jangan ngajak-ngajak gue. Ah, babi lu. Lu, babi. Lu. Lu tahu nggak NPD singkatan apa? Narcissistic Personality Disorder lah. Salah. Apa? Nasi Padang. Babi, lu gak jelas ya, anjir. Berantem lah kita, ayo berantem. Ayo berantem. Berantem. Lu nggak nabok lu.
kenapa? Bawel, Pukulan bawel lu gak kayak jelas anak lu, babi kecil. lu, babi lu, babi lu, babi lu, babi lu, babi lu, babi lu. Udah, bye, jangan ngikutin gua, dasar fans. Lu yang jane, kamu Rimuru bukan? Gak usah fans, gak usah ikutin gua, stalker lu. Iya, ih apaan sih fans jelek lu? Bang Janet lihat HP nggak? Warna hitam gitu. Itu si ada- Clara. Ada warna Kenapa? ungu sama pinknya. Tadi aku sempet lewat sini sih bang. Ra, Tapi nggak nemu. kamu kenapa? Kok kayak orang kebingungan gitu? Iya Ri, pas banget. HP aku tuh kayaknya jatuh di sini deh. Bantu aku cari dong. Kok bisa? Terakhir kali kamu ingat HP kamu masih ada di mana? Jujur aku kurang inget sih. Tapi aku udah cek semuanya, jadi harusnya deket sini sih Ri. Makanya aku coba cari sana sini. Oh, oke deh, aku bantu cari ya. Kira-kira di mana? Kok bisa hilang HP? Aneh banget. Dekat sini. Bang Junet kali maling ya, Bang Junet? Nggak usah pura-pura gila gitu dah. Bang Junet kan yang nyolong. Tapi kan Bang Junet laku ya baksonya ya. Ngapain dia nyolong? Toko HP-nya pun dibeli. Weh, Bu Salma. Gak mungkin. Lihat itu pakaiannya. Udah kayak ibu-ibu arisan. Gak mungkin dia ngambil HP-nya Clara. Nah, ini pelakunya. Kira-kira di mana ya? Pasti ini keselip gak sih? Kesana kali ya? Iya, siapa tahu sih Clara lewat sini. Aduh, tapi masa sampai sini sih? Sampai perumahan? Bener Clara lewat sini. Loh, ada banyak bunga popi di sini. Gue jadi keinget dulu pas gue sama Clara masih kecil. Hampir setiap hari dia datang ke rumah gue bawa bunga popi. Dipikir dunia kecil juga ya, sempit. Dulu gue temenan sama dia, sekarang jadi temen gue. Well, walaupun dulu gue pernah ngarep sih supaya dia lebih dari temen, tapi ya, Ra, lihat deh. Kamu udah nemu belum Ri? Enggak, maksudku ini ada bunga popi. Aku jadi inget dulu pas masih kecil, kamu sering bawain bunga ini buat aku. Oh iya ya. Dulu kayaknya setiap aku jalan deket rumah kamu ada banyak banget bunga popi. Makanya aku ambil terus bawain ke kamu. Iya benar, soalnya dekat rumah aku banyak rumah tentara. Bunga popi itu melambangin istirahat dan kedamaian abadi. Jadi sengaja bunga itu ditebar untuk prajurit yang gugur dalam perang. Oh gitu. Bentar. Berarti aku kurang ajar ya ngambilin bunganya. Ya lebih kurang ajarnya kamu kasih ke aku sih bunganya. Kamu sumpahin aku mati, Ra. Ih, nggak gitu. Aku nggak tahu soalnya. Bercanda. By the way, lanjut nyari HP-nya yuk. Oh iya yuk. Aku nggak ketemu-temu nih. Aku lagi coba nyari sini. Kamu lihat sini gak sih? Enggak sih. Oh, Jadi harusnya sih nggak di daerah sini. Makanya aku kaget loh. Habis gimana? udah aku tebak sih. Kayaknya kamu gak mungkin lewat sini. Aduh, nggak ada. Gak ada. Kayaknya udah diambil orang dari. Aku udah nyari sampai keselokan tahu nggak ketemu. Oh iya, emang di sini ada selokan? Iya. Itu yang depan sana ada selokan. Oh, Tetangga sana. coba deh aku cari lagi deh. Bang Junet lah, lihat Bang Junet. Tahu nih Bang Junet bukannya bantu. Oh, ketemu ya? Bagus dong. Oh iya itu. Bentar aja HP aku kan. Iya ini HP aku. Ya, Ya bagus dah. ampun, akhirnya ketemu. Iya, syukurlah. Makasih Ari. Aku nggak ada bantu apa-apa. Kamu yang nemu sendiri itu HP kamu. Iya sih, tapi kamu kan udah bantu cari. Jadi aku nggak sepanik tadi sih. Ya udahlah, bagus kalau begitu. Iya ya udah, oke deh. Aku paling cabut dulu ya Ri. Sampai jumpa di sekolah nanti. Oke, duluan ya. Ya, makasih ya. Ya.
Ada aja sih Clara. Nggak pernah berubah sifatnya dari kecil. Ceroboh mulu. Kelupaan HP-nya. Semoga si Bintang bisa jaga dia dengan baik-baik. Lah, itu bukannya Alana. Ngapain dia di sini? Woi, halo manis. Lagi mikirin apaan sih? Manis. Sembarangannya lo manggil gue. Lah, masa gua nggak boleh manggil cewek gua sendiri dengan panggilan manis sih? Ji, apaan sih? Oh gitu. Jadi karena JJ udah gak gangguin lu sekarang, lu ngebuang gua. Ih, gak gitu, Riz. Tapi, mana ya kalau manggil gue manis-manis gitu? Ya, gue cuma bercanda sih, nak. Jadi, lagi mikirin apaan lu? Gue lagi kepikiran sama JJ. Gue tahu JJ orangnya bandel dan kadang nyoneh. Tapi gue kenal betul dia nggak mungkin gak ikut ujian kelulusan. Iya sih, benar. Benar kata lo. Menurut gue juga begitu. Kayak walau JJ sering ngelawan Pak Yu, dia tetap ikut kelas-kelasnya kan? Kira-kira JJ kemana ya? Gue harap dia nggak kenapa-kenapa. Justru gue takut karena dia ngelakuin hal-hal ekstrim. Di? Kenapa lo malah di? GR banget lo. Lu pikir lu sengefek itu sama kehidupan JJ? Lah, iya. Iya, benar sih. Tapi lu tenang aja, nak. Gue yakin. Bukan karena lu kok. Kenapa lo bisa ngomong gitu? Lo tahu si JJ kenapa? Iya, kurang lebih. Kemana dia? Sebenarnya gue juga nggak gitu tahu sih. Tapi gelang pelacak yang gue pasang ke dia dilepas sama dia. Sekarang gue nggak tahu dia kemana. Bentar. Si JJ nggak kenapa-kenapa kan, Riz? Gue rasa dia nggak bakalan kenapa-napa sih, nak. Paling dia kabur karena kesel aja lihat kita berdua. Dia kan beneran berpikir kalau gue sama lu beneran jadian gitu. Bener sih. Ya, ini semua salah gue. Yaelah, nak. Gue udah bilang, ini tuh bukan salah lu. Iya, Riz. Mungkin emang bukan sepenuhnya salah gue. Tapi tetap aja gue ada salahnya. Ya udah, terserah lu deh, nak. Jadi, gimana pidato? Udah siap? Udah siap dong. Seharusnya gua tuh yang pidato. Salah sendiri kalah nilainya sama gue. Cuman beda 3 poin ya. Ya biarin, tetap aja. Gue lebih unggul dari lo. Kan gue udah bilang dari awal lo pindah ke sini. Lo tuh nggak mungkin bisa jadi juara 1. Sialan. Ternyata di sekolah ini semuanya cuma buat balapan juara 2-nya ya, nak? Iya dong, kan ada gue. Jadi sombong gini lu, nak. Ngeselin juga. Biarin, gue sombong karena gue emang mampu kok. Dah. Ya udah. Mending lu pikirin pidato lu itu daripada mikirin si JJ yang entah kemana. Soal JJ, serahin aja ke gua. Pasti gua nemuin dia kok. Makasih ya, Riz. Gue percayain soal JJ ke lo. Tenang aja. Lu selalu bisa percaya sama gua kok, nak. Ya udah, gua mau cabut dulu ya. Pengen nostalgia nih sama tempat-tempat sekolah lainnya. Oke, kalau gitu. Dadah. Aduh, cepet Bye, banget. jangan lupa tuh latihan tuh pidatonya yang benar. Aman. Gue pidato pasti keren kok. Baca Lu nggak itu, keliling sekolah. Ini kan sekalian nostalgia nih. Ini hari terakhir kita ke sekolah ya. Tinggal 25. Mungkin nanti gue bakal keliling sekolah. Ya udah deh, gua duluan ya. Oke. Gua kira dia mau ikut gua. Gua rasa ini akan menjadi nostalgia yang menyendiri.
dopamin. Akankah ada kesempatan untukku? Nyatanya kita tak lagi saling sabar. Yang belum tahu tentang alur cerita Bakwan Fight Back, nonton Beacon Cream series Bakwan Fight Back season 1 arc 1, 2 sampai 3. Oke. Hahuhuhen. Lupakan segala yang membawa duka, gejolak rasa yang dibalas kecewa. Hati Tapi kalau gue kena copyright terus di Beacon Cream, aduh, ya rada gawat sih. Lah, sini kok. Ternyata di sini sih dia. Kirain kemana? Udah kerasa ya, Riz. Kita udah mau lulus. Iya, Nick. Padahal lu anak baru. Tapi gua berasa udah temenan lama banget sama lu. Ini ceritanya lu lagi nostalgia, Nick. Iya, nggak kerasa. Pantas lu berdiri di sini. Jadi lu lagi nostalgia lompat juga nih. Bawa deh. Lu, bukan itu, kocak. Bercanda. Tapi ya, jujur. Gue malu gue pernah lompat dari sini. Padahal waktu itu ada lu yang ngedukung gua. Ya nggak gitu juga lah, Nick. Tiap orang pasti stres kalau misalnya ada di posisi lu. Tapi ya nggak seharusnya lu lompat. Karena menurut gua itu bukan jawaban sih. Dipikir-pikir, gila juga ya. Semenjak ada lu, hidup gua berubah. Dari gua culun dibully terus, sampai gua bisa berdiri di atas kaki gua sendiri. Makasih ya, Riz. Hah? Ngapain makasih? Itu semua hasil dari usaha lu sendiri, Nick. Gue cuma nemenin di sini kok. Lu berhasil melawan tekanan hidup lu. Dan lu jadi pribadi yang lebih berani sekarang. Gue ikut senang dan bangga sama lu, Nick. Riz, lu yakin soal pulang sekolah nanti? Lu beneran mau ratain sekolah Pelita Raya? Iya, yakinlah. Kenapa? Lu takut? Enggak sih. Gue cuma gak nyangka sekarang kita bisa membela diri kita sendiri. Soalnya, lu masih ingat gak kalau dulu kita tuh cuma jadi bualan anak-anak sini. Tapi sekarang, kita bisa bersatu, bareng-bareng melawan mereka yang ngerendahin kita. Benar kata lu, Nick. Kita udah bukan diri kita yang dulu. Kita udah jadi lebih baik. Ya makanya Riz, gue gak mau sembunyi lagi. Gue mau jujur sama semuanya. Soal gue, soal masa lalu gue, soal siapa sebenarnya diri gue. Bagus tuh. Gue dukung lu. Gue juga rasa ini momen yang tepat. Bentar lagi juga kelulusan. Makasih ya Riz. Gue tahu lu selalu dukung gue. Ya udah, ayo turun dan beritahu mereka siapa diri lu sebenarnya. Riz, Ya? gue cuma pengen pesan jaga diri lu baik-baik ya. Tenang aja, gue gak bakal lompat kok, Nick. Tai lu. Udah ya, turun. Ya. Lah, Nick, kenapa lu berhenti? Gue gak yakin Riz, kalau semisal gue ngaku, mereka bisa nerima gue. Ya elah, Nick, santai aja. Mereka pasti nerima lu kok. Mereka welcoming pasti. Udah. Ayo. Udah, ayo. Halo, guys.
Haris, Niko halo. udah datang. Niko. Udah datang. Kalian bareng anjir. Iya, iya, guys, bentar dulu nih. Si Niko pengen ngomong sesuatu. Apa tuh? Apaan? Kenapa? Guys, Ngomong apa, gua Nik? mau ngaku kalau gua sebenarnya Inok. Oh, Terus? ya udah tahu kok. Itu aja. Terus kenapa? Kalian udah pada tahu. Iya. Gue sih udah. Emang ada yang nggak tahu? Biasa banget lagi. Rambut lu hijau, muka lu mirip. Iya sih. lagi bercanda ya? Kayaknya hijau lagi. emang obvious sih Nick dari awal. Iya makanya gue juga bingung. Ya udah berarti pikiran gua aja ya, Riz. Iya, makanya lo terlalu overthinking sih. OPT. Kita udah tahu kok dari lama. Lagian di kota ini yang rambutnya hijau kayaknya lu doang dah. Iya. Gua nggak ada lihat orang rambut hijau lagi. Kacau lu. Ayo. Anak-anak, Kaget anjir. Wah, auranya gua. kalian sedang apa di sini? Lagi nungguin, Pak. Kumpul aja Iya. sih, Pak. Oh, Baru datang aja, Pak. ayo nunggu di dalam yuk. Kita acara sudah Boleh, mulai nih. udah boleh Ya. masuk, Pak. Udah bisa sama. Oh, boleh. iya. Masuk. Lah, udah. Let's go. Wih, keren banget. Keren banget. Gini, Ji. Kok bisa? Duduk di mana aja, Pak? Kayak lu ya, kayak. Jaga kayak. Apaan? Duduk mana, Pak? Ya, isi yang Iya, gua isi depan arsitek. dulu aja, anak-anak. Lu arsitek, Pak. Katanya Niko mau joget, Pak. Bintang mana joget? Apaan? Bintang nyanyi Niko joget. Ya. Lu tahu sih agak sana dong. Sudah sebentar. Lu aku tahu ya, mandi dulu makanya kesini. Lihat tuh dakian tuh. mandi. Kayak topi lu dari dulu nggak pernah dibuka itu cuci ngapa? Itu rambut lu kayak cendol. Kagak ganti-ganti tuh Iya, cat nih. rambut. Kayak sampai lulus Oke. nih. Anak-anak bisa dengar suara Bapak di sini? Bisa Sama. Enggak. Kedengeran, Pak. Bagaimana ujian kalian kemarin? Susah? Mudah, gampang. Pak. Wah, Pak, itu saya Easy. Ya. Saya cuma bisa jawab satu, Pak. Loh, Satu. ya gimana pun juga kan kita udah lulus juga, Pak, semua. Iya. Yang penting kita semua lulus. Ya, nggak kerasa ya, hari ini akan tiba ya. Mungkin Bapak ada sedikit sepatah dua patah untuk kalian di sini. Jadi, hari ini itu Bapak merasa bangga sama kalian semua. Dan juga Bapak sedikit merasa sedih. Tapi rasa bangga Bapak itu mengalahkan rasa sedih Bapak. Karena Bapak bangga, kalian semua di sini bisa lulus semua, tidak ada yang tertinggal. Bapak juga bangga, kalian semua di sini bisa melangkah ke jenjang yang lebih sulit nanti ke depannya. Kalian harus bersedia. Namun, kesedihan Bapak itu di sini mungkin hari ini menjadi hari terakhir kita semua berkumpul di sekolah ini. Karena seperti yang kalian tahu, kalian di sini sudah lulus dan Bapak mungkin masih akan tetap mengajar di sini. Tapi jangan khawatir anak-anak. Jika kalian pengen, kalian juga bisa mampir ke sekolah ini untuk jalan-jalan, untuk temu kangen bersama teman-teman kalian. Ya, saya tahu di sini kalian semua pasti merasa sangat senang karena kalian sudah lulus. Kelulusan itu sebenarnya sesuatu yang sangat dinantikan oleh anak-anak seperti kalian di sini. Tapi di sini saya juga merasa kehilangan karena kalian sudah tidak ada di sini. Saya merasa kebersamaan kita itu akan hilang nantinya. Cerita-cerita lucu kalian juga di kelas, kelakuan-kelakuan kalian yang bisa Bapak bilang sedikit bandel tapi tidak apa-apa, itu juga nanti akan hilang. Dan juga ketika kita belajar, anak-anak yang aktif untuk bertanya dan menjawab, itu juga nanti akan hilang. Ya, mungkin kalian itu nggak akan selalu paham betapa Bapak itu merasakan setiap langkah yang kalian pijak di sekolah ini, dimulai dari kalian awal pertama kali masuk ke sekolah ini, sampai pada hari ini ketika kalian sudah lulus dari sekolah ini. Ya, pesan Bapak itu cuma satu.
Setelah kalian lulus dari sekolah ini, Bapak harap kalian juga bisa melanjutkan studi kalian, bisa melanjutkan passion kalian di luar sana. Kalian bisa berkembang menjadi pribadi yang jauh lebih baik dibandingkan sekarang. Nanti ketika itu semua sudah terjadi, Bapak akan melihat kesuksesan kalian di kemudian hari. Ya, Bapak di sini cuma ingin mengucapkan permohonan maaf kalau misalkan Bapak sempat jahat sama kalian, atau Bapak salah dalam mendidik kalian, atau kadang-kadang Bapak mencuekin kalian ketika di kelas. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga terakhir, Bapak mengucapkan terima kasih karena telah membangun memori bersama SMA di Gantara ini. Bapak harap kebersamaan kalian tetap solid sampai kapanpun di kemudian hari nanti. Mungkin segini aja dari Bapak. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih ya pada anak-anak semua. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Tenang aja, Pak. Pasti kami bikin Bapak bangga. Tunggu ya, kalian. Terima kasih untuk Pak Yo atas sepatah dua patah kata yang telah diberikan. Selanjutnya, Alana dipersilakan untuk naik ke atas panggung untuk memberikan sepatah dua patah kata sebagai perwakilan dari siswa berprestasi di sekolah ini. Let's go. Alana. Oh, iya loh. Ngeri. Bukannya gua itu, Medi salah nggak tuh? Lu denger itu, gua nggak mungkin. Oke, sebelumnya selamat pagi dan yang terhormat para guru dan staf dan teman-teman yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini sebagai perwakilan dari teman-teman sekalian, maka izinkan saya untuk berbicara sedikit. Hari ini adalah hari yang penting buat kita semua. Ini adalah hari di mana kita merayakan akhir dari perjalanan panjang yang sudah kita lalui sama-sama. Perpisahan itu nggak cuma tentang mengakhiri masa sekolah, tapi juga tentang mengenang setiap cerita, setiap pelajaran, dan setiap momen yang berhasil membentuk kita seperti hari ini. Selama bertahun-tahun, sekolah ini sudah menjadi rumah kedua bagi kita. Tempat kita belajar, kita bercanda, kita gagal, mencoba, dan akhirnya kita berhasil tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Dan semua itu tentu saja tidak lepas dari bimbingan para guru, terkhusus Pak Yo yang selalu sabar, perhatian, dan tidak pernah lelah untuk mendukung kami. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada teman-teman sekalian, saya mau mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan yang tidak akan kita lupakan. Ya, meskipun kadang kita tidak selalu akrab, Bentar. namun masing-masing dari diri kita pasti mengukir kenangan yang tidak terhitung jumlahnya. Kita mungkin tidak lagi berjalan di koridor yang sama setiap hari, tapi setiap kenangan Di situ akan ada selalu siapa, kita bawa guys? kemanapun kita pergi. Ada Alumani. Perpisahan Iya, ini bukan akhir, tapi awal dari bab baru. Mulai hari ini, kita akan melangkah menuju masa depan kita masing-masing, dengan harapan dan impian yang ingin kita capai. Semoga apapun jalan yang kita pilih nanti, kita tetap menjadi pribadi yang terus belajar, terus mencoba, dan tidak takut untuk menghadapi tantangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kisah yang telah kita bagi bersama. Dan sampai kapanpun, sekolah ini akan menjadi bagian dari diri kita. Terima kasih. Gila, keren banget. Tersentuh banget gua dengernya. Iya, keren banget. Terima kasih buat Alana atas pesan dan kesan yang diberikan. Semoga bisa masuk ke dalam diri kita semua. Amin.
Amin. Tapi perpisahan yang sedih-sedih tuh nggak cocok gak sih buat kita? Benar. Gimana kalau sekarang saatnya kita pesta? Let's go. Ya, let's go. Let's go. Apa nih? Di balik awan tinggi yang menghias langit senja, Irama angin membawa pergi sendu dan tawa. rasa yang pernah ada antara aku, kau, kita. Genggamlah erat waktu yang masih tersisa. Aku pun tahu perjalanan kita tak mungkin abadi. Namun ku harap kisah ini takkan pergi. Terima kasih ku ucap untuk semua cerita. Aku belajar setiap akhir ada awal. Rumah bukanlah tempat, namun siapa di sana akan terus terkenang dalam hati selama-lamanya. Deklarasi kecil saat jumpa setiap pagi. Ingatkah pernah dibuat panik oleh hal-hal kecil? Ruang ini dan kursi yang berjejer di dalamnya. Gurau samar terdengar menembus Adrian. kaca. Awalnya kita saling menyukai dan tak sepaham, namun pasti akan memandang bintang yang sama. Terima kasih untuk segala kenangan itu. Aku bersiap untuk membuka lembar yang baru. Bawa dewa. Raut wajah karisma, tingkah laku 18 plus pula. akan Enggak sih, enggak termasuk. jauh di lubuk hatiku. Puluhan tahun yang penuh komedi dan melankoli yang bersatu dan jadi warna dalam harmoni. Entah apakah suatu saat akan bertemu lagi. Jangan lupa kita pernah tertawa di sini. Kenangan manis yang terlukis di dalam memori ini. Oh, ini pelita raya, guys. Apa? Mentari pagi datang mengakhiri mimpi. Kita terbawa jauh tinggalkan fantasi. Membuka mata, menatap jelas dunia nyata. Itu drummernya kok Berlarut dalam banyak ketarik-tarik. dilema. Mungkin hari-harimu tak seperti maumu. Mungkin datang sesuatu yang terus mengganggu. Pastikan ada sebentang jalan menuju harapan. Teruslah lari terjang semua rintangan. Namun bila kau terluka, terkulai lemah tak berdaya, beristirahatlah, lepaskan lelah. Ungkapkan semua sedihmu
ada tebu. Ada. Namun bila kau terluka, terkulai lemah, tak berdaya, tak apa untukmu beristirahat. Lakukan terbaik, esok coba lebih baik, lalu bersama-sama bangkitlah kembali. Lepaskanlah semua yang terpendam di dada. Engkau telah berusaha sekuat tenaga. Jangan dengarkan mereka membuatmu tak berdaya. Jadilah apa adanya dan tetap selalu percaya. Selalu percaya. Wih, terbang. Duh, langsung hilang. Sangat-sangat ngawur. Oh, ini sesi apa itu? Lupa pula. Mana nih, Bim? Kata lu, mereka bakal datang nggak? Mereka Oh ya, pasti datang. ini Karena aku berantem. panggil anak-anak semua ya. Oke, ngerti. Jadi gak ini, Riz? Jadilah, masa nggak jadi? Gua kira lu lupa. Ternyata begini ya, akhir dari segalanya. Lu nggak balik, Kai? Ya kali gua balik. Gue juga mau ikut dong. Gua sendirian juga bisa sih sebenarnya. Lah enak aja. No, lu lihat anak-anak yang lain juga udah pada gak sabar. Kalau mau asik-asik jangan sendirian dong. Bener tuh, enak aja lu mau pergi sendirian lagi. Saatnya bantai-bantai. Bagaikan bintang di langit, aku akan bersinar membasmi kegelapan. Jadi semuanya udah siap kan? Siap dong. Gue udah duga, lu pada gak bakalan puas kalau kita belum ratain sekolah mereka. Ntar ini si NPC ngapain ikut-ikut ya? Enggak, cuman siswanya aja. Kenapa? Udah gak sabar dipukulin. Kirain pada takut. Ada nyali juga lu datang ke sini. Bawel ah. Udah, ayo maju. Kayaknya ini bakal berakhir dengan cepat ya, Bim. Arsaka, lu masih naif banget ya. Woi, Karis. Gua tunggu di atas.
Let's fight back. Nah, NPC kok punya suara orang? Siapa di sini yang mau gua hajar? Bawa cewek. Inilah kenapa gua gak suka orang kaya. Orang kaya itu penguasa, gak kayak lo. Nah miskin, rambut cendol, masih banyak tingkah. Orang miskin banyak bacot macam dirimu, perlu dibungkam secepatnya. Rasakan ini rambut cendol. Emang ya, orang kaya lo harus gua sobek mulut sampah lo itu biar diam. Rasain lu. Sialan. Sebenarnya aku kasihan padamu rambut cendol. Seharusnya udah masuk liang lahat dirimu itu. Lo boleh berkesempatan menang kali ini. Tapi lain waktu, no win for you. Cok lo anjing. Kenapa? Udah capek kah pengkhianat yang manis? Udah ya pingnya? Dasar cewek pick me. Boleh juga lu. Len, lemparin alma mater lu. Mau ngapain? Lu pikir bisa ngalahin gue pakai jaket kayak gitu? Lihat aja. Gimana? Menurut lu bisa apa enggak? Bitch! Cukup main-mainnya. Ini dia si bajingan satu ini. Emang gak jauh-jauh sih. Temennya sama Karis di keluarga pembunuh. Kalau yang ini, tukang nyulik cewek. Balikin adalah gua! Lu ngomong apa sih anjing? Kalau berantem, ya berantem aja udah. Lu sebawel. Adela, sahabatku udah pergi. Ibuku dibunuh. Sekarang, apakah aku juga akan berakhir di sini?
hidupku semenyedihkan ini kah? Bawa dewa. Cowok bego. Astaga, itu pas sekali sama. Aduh, gak mau bicara lah. Aduh. Agatha, ini belum terlambat. Kita masih bisa berteman kayak dulu lagi. Hah? Berteman? Setelah semua yang kalian lakukan dari SMP sampai sekarang? Pas SMP kemana aja kalian? Tiap hari aku dipukulin, dijadikan mainan, dilempari telur hingga rambutku bau amis, bahkan sampai identitas aku ketahuan. Kalian kemana aja? Jelas-jelas kalian tahu itu semua, tapi kalian cuma diam. Itu yang kalian sebut teman. Gata, kan aku kemarin udah mau jelasin kalau itu tuh nggak kayak yang kamu pikir. Udah, sekarang bukan saatnya buat klarifikasi. Kalau Loh. mau klarifikasi nanti aja. Itu alimaternya kok Agatha, ingat masih sekarang di ini mereka lawan. situ. Perasaan udah dilempar. Agatha, aku gak mau nyakitin kamu. Kamu temen aku. Masih sempat aja mikir kita teman. Padahal orang yang dulu injak aku bagian dari geng populermu itu. Dasar cewek tondif. Mereka kuat banget. Ini bakal susah. Selan, awas di kananmu. Aku bilang juga apa? Kita bisa menang cepat kalau kamu fokus. Lupakan masa lalumu, Agatha. Gak usah mikirin mereka lagi. Sekarang mereka ini gak lebih dari sekedar orang asing buatmu. Gata, ini masih bisa diperbaiki. Ini udah nggak bener, Agatha. Cukup. Kita nggak harus berantem kayak gini. Iya, Agatha. Aku yakin kita bisa perbaiki semuanya kok. Aku mau kita kayak dulu lagi. Diam kalian! Ucapan kalian buat kepalaku pusing! Agatha, hey, mau kemana? See? Dia masih milik kami. Calm down, Selen. Dia dari dulu itu teman kami. Betul. Lagi pula, Agatha itu teman kami sejak SMP. Dia pasti ada di pihak kami. Hah? Gua cuman khawatir dia kenapa-napa kalau pergi sendirian. Kalau memang dia nggak sanggup jalan bareng gua bakal tetap maju sendirian. Oke. Karena dia tinggal sendiri, sekarang seharusnya udah seimbang. Silakan. Yo, kita kan guru nih. Bukankah seharusnya kita kasih contoh ke anak-anak murid kita? Gua rasa gua bakal pensiun. Lu udah ganggu di Gentara. Kenapa sih lu ambil jalan ini, Nan? Kenapa? Bintang. Lu emang dongo ya? Lu itu banyak salah. Dan orang salah harus dihukum. Salah gua apa, anjing? Gua nggak ada salah. Lu yang bajingan. Bintang, mati lu. Lu yang mati.
Jiwa psikopat kamu terus banget. Lu belum bosen-bosen kan dipukul terus-terusan? Yang mendaki langit? Padahal gua pikir lu lebih kuat dari ini. Di Jepang nama lu terkenal di mana-mana. Pendekar ikat kepala merah yang tak terkalahkan. Aduh, tapi ternyata gini doang. Oh, gitu ya. Gua nggak peduli anjing. Ini dong. Ini baru namanya berantem. No, is strong, strongest. Karisma Setia Putra. Bima Bening Adimurti. Hebat, hebat, hebat. Udah lama gue gak ketemu sama lawan yang sepadan. Karena lu udah menghibur gue bakal kasih lu sebuah hadiah. Berantem mah berantem aja. Gak usah banyak bacot lu. Jangan gitu dong. Lu tahu kan, Adila ada di tangan gue. Paru-parunya tuh bagus banget. Gue dapat uang jajan yang lumayan dari dia. Makasih Adila. Duh, Sialan!
Itu akibatnya kalau macem-macem sama gua. Woi, ngapain lu? Itu bagian gua. Oh, hai. Lu mau sekalian? Lu bakal nyesel karena udah ikut campur. Kalau gitu semoga beruntung. Lambat. Terlalu lambat. Kok diem? Capek ya? Sekarang giliran gua. Dek, What the fuck? Mati lu, Bim. JJ. apakah habis? Siapa nih? Selina? Oh, bukan. What? Habis. Ya, habis guys. Wow. Terima kasih sudah menyaksikan bakwan saya. Sinon dan Sanon. Pagi datang mengakhiri mimpi. Kita terbawa jauh tinggalkan fantasi. Membuka mata menatap jelas dunia nyata. Animator aku Arshal. Animator Cica Air. Animator Setiawan. Animator Kazai. Animator banyaknya animatornya. Datang sesuatu yang terus mengganggu. Pastikan Matias sebagai Ark, Ian sebagai aku Daihehe, Anya Amarin, Agatha Karis. Udah lah baca sendiri, males juga. Wah, Odo Satori sebagai Odo Kentang. Singer Mentari Pagi, Arita, Wirani, Sarah, Fredred, and Dikentring. Langkah kita, Fredred. Banyak. Males juga. Oh, Arshal naik di naik di aku nggak nyangka naik di ternyata animatornya Bakwan Fighter. Oh lah, seriusnya selesai.
Tapi movie-nya masih ada. Gimana ini? Waduh, udah 91 menit. Ya udah guys, kita closing dulu ya guys ya. Terima kasih udah menonton channel gua. Sampai jumpa di stasiun di video selanjutnya ya guys ya. Goodbye. Gua kok bocil sih Pak. Bakwan Fight Back fans. Goodbye.